Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bicara mengenai sholat tidak lepas dari yang namanya zikir. Zikir yang mungkin kita sebutkan begitu ataupun juga pujian-pujian, sholawat dan lain sebagainya seringkali hadir di tengah-tengah kita ketika mengisi waktu, kemudian juga bisa dibilang harus dihadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam dan kemudian juga mukmin yang taat akan ibadah. Sejauh mana sebenarnya kita membagi akan zikir-zikir itu sendiri, Pak? Kita pahami kan memang zikir di sini adalah menyebut akan nama Allah. Ada yang namanya mungkin dikenal oleh bagi kita semua istighfar atau astagfirullahalazim, atau kemudian juga hamdalah, alhamdulillah, dan ada kan banyak yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah begitu ya, hingga pada tahapan sholawat. Nah, sejauh mana kita memahami pembagian-pembagian itu tadi, Pak? Ya, mungkin tadi kalau kita kaitkan dengan pembersihan jiwa tadi ya. Jadi ya sebelum kita membahas tentang zikir, mungkin kita bahas dulu tentang istighfar. Istighfar itu memang bagian dari zikir juga, tapi ini memang khas gitu ya. Kenapa khas? Karena istighfar itu biasanya kita menyebut nama Allah setelah kita melakukan kelalaian atau melakukan dosa. Jadi biasanya orang yang melakukan dosa, melakukan kelalaian, itu dia istighfar. Istighfar itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu kalau kita melakukan perbuatan kelalaian, misalnya kita tiba-tiba mengambil punya orang gitu, lalu kita ingat, oh itu salah, kita lalu istighfar, astagfirullahaladzim. Itu bukan hanya istighfar itu dalam lisan saja, tapi harus diiringi dengan perbuatan. Jadi orang yang tobat itu jangan istilahnya tobatnya tobat tahi ya. Tobat tahi itu apa? Bukan tobat sambal ya. Sambal. Artinya aku ada lagi. Tapi setelah itu kembali melakukan, itu tobat sambal. Nah, tobat yang nasuha itu kalau bahasa kampungnya tobat tahi. Maaf ini agak apa namanya kurang bagus istilahnya. Kenapa? Karena kalau orang yang tobat itu dia menghindari perbuatan salah itu dan tidak bertekad dalam hatinya tidak melakukan lagi gitu. Nah itu sama seperti kita melakukan membuang sesuatu itu kan, setelah dibuang kan hilang gitu, jadi diingat-ingat lagi. Jadi begitulah orang yang taubat itu, dia ingat, minta ampun kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan melakukan amal dan tidak mengulang apa yang sudah dilakukan itu. Itu namanya taubat. Jadi itu istighfar. Itu salah satu cara untuk bisa membersihkan dirinya ya. Jadi kalau sudah itu perbuatan ini sudah bisa dihindari karena dia sudah taubat, dia perbaiki dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, selain itu juga dia selalu melatih lisan mulutnya untuk menyebut Allah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan Allah dalam dirinya. Jadi kalau kita menghadirkan Allah dalam diri kita itu bisa dilakukan dengan lisan. Dan bukan hanya lisan, tapi juga dengan hati dan anggota. Jadi kalau Athaillah itu mengatakan, katanya zikir itu bisa dilakukan dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan gitu ya. Nah, jadi kalau orang hanya lisan saja itu zikir juga, tapi hanya zikir lisan. Nah, kalau ada orang yang zikir lisan langsung, lalu di hatinya juga zikir. Nah, lalu ada yang hatinya itu selalu Allah dalam dirinya. Jadi semua yang dilakukan selalu bersandar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita itu zikir kita tuh zikir lisan. Iya, betul. Nah, tapi tidak salah itu kan. Islam sendiri kan menghargai orang yang zikir lisan itu dapat pahala kan. Misalnya baca Quran kan. Meskipun tidak tahu maknanya gitu, dia udah dapat pahala gitu ya. Misalnya kita zikir la ilaha illallah, itu juga kita dapat pahala gitu. Baca salawat juga disuruh gitu ya. Meskipun kadang-kadang orang yang baca salawat itu dia tidak tahu apa yang dia baca kan. Tapi dia hanya tahu bahwa kita disuruh bersalawat gitu ya. Betul. Nah, itu juga sudah dapat pahala. Itu tahap-tahap awal gitu. Nah, ya selanjutnya dipaksakan kita mengingat apa yang kita baca itu, memperhatikan apa yang kita baca itu, zikir yang kita lakukan itu kita resapkan dalam diri kita. Nah, itu biasanya paksaan yang kedua gitu ya. Tapi kalau itu sudah jadi, dia tidak dipaksa lagi. Ketika dizikir, dia ucapkan alhamdulillah dalam hatinya sudah ingat kepada Allah. Ketika dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dalam hatinya sudah tertanam itu gitu. Nah, itu tuh orang yang sudah
memang zikirnya sudah Allah hadir dalam kalbunya gitu. Tapi itu orang-orang yang sudah dalam tingkat yang pembersihan dirinya sudah bisa. Tapi yang orang yang tahap perjalanan ini ya mungkin pertama zikirnya zikir lisan dulu, terus nanti diupayakan bisa zikir hati gitu ya. Nah, karena itulah para ulama itu biasanya banyak cara melatih gitu. Melatih supaya zikir itu misalnya dalam sholat itu kan, nah, hadis Nabi memang banyak menyebutkan tentang amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang ketika dia berada pada sore, pada pagi hari kan banyak ada doa-doa sore pagi hari. Nah, untuk doa yang itu oleh ulama kadang-kadang dijalin dalam sebuah istilahnya itu rawat zikir yang berkelanjutan. Misalnya ketika habis sholat maghrib kan ada kan zikir itu yang panjang itu. Betul. Nah, itu tuh sebenarnya dirangkai dari hadis Nabi. Rotibul haddad. Nah, gitu ya. Jadi mereka zikir itu dengan zikir seperti itu bersama-sama akhirnya mereka bisa hafal sendiri gitu. Betul. Nah, itu ulama seperti itu gitu. Sehingga ketika habis maghrib dia ramai-ramai zikir sampai doa gitu ya. Betul. Habis subuh begitu juga gitu ya. Nah, itu tidak dia pelajari tapi langsung dari itu cara biasanya ulama. Para ulama yang di sini kan memang selain misalkan mengarahkan untuk kemudian juga baca surah Yasin dan sebagainya, rotibul atos, rotibul haddad ini diminta untuk terus diamalkan secara berjamaah begitu tadi Pak ya. Itu melatih itu. Ada juga ulama itu mencoba melatih supaya hatinya ini selalu zikir. Itu misalnya Imam Al-Ghazali itu ada yang misalnya itu amalan yang diamalkan 1000 kali sehari. Misalnya hari ini apa nih? Hari Rabu. Hari Rabu ini Astagfirullahaladzim itu 1000 kali. Nah, besok alhamdulillah 1000 kali. Hari Jumat ya Allah 1000 kali. Kemudian hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Hari Minggu hari Minggu itu subhanallah. Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian hari Senin itu la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itu 1000 kali setiap hari. Itu dirutinkan. Dengan dilatih itu akhirnya kita sudah terbiasa zikir kan. Kalau orang yang pertama kali mungkin mengucapkan la ilaha illallah la ilaha 1000 kali, itu mungkin bisa berjam-jam itu baru selesai kan. Tapi kalau udah biasa seperempat jam mungkin udah selesai. Betul. Nah, itu. Sama ketika amalan di mana membaca pada saat nisfu Sya'ban Pak ya. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 mungkin bagi sebagian orang yang ahli zikir sudah dirasa cepat selesainya. Tidak ada masalah gitu ya, karena memang udah biasa gitu. Nah, itu di situ antara latihan gitu ya. Jadi mengucapkan lisan kadang-kadang belum sampai ke memahami maksud maknanya. Setelah itu dicobalah memahami maknanya. Setelah memahami maknanya itu sudah meresap ke dalam jiwa. Jadi kalau orang itu zikir itu dengan lisan, kemudian dengan anggota badan, dengan hati, nah itu namanya zikir yang sempurna. Itu istilah ini menurut Atailah gitu ya. Baik. Nah, itu yang kemudian juga menjadi PR bagi kita semua. Kadang zikir ini pun juga baik itu lisan apalagi di dalam hati ini diurungkan untuk dilakukan karena alasan misalkan capek atau kemudian juga tidak semenarik dari lagu-lagu begitu Pak ya. Nah, mungkin itu juga menjadi PR bagi kita semua sebagai mukmin dan juga muslim dan muslimat. Tentunya kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua.